wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan yang berbahagia ini memasuki hari ke-30, insyaallah ini khataman. Yang terakhir adalah tawassul yang kita akan luruskan kajian kemarin. Oleh karena itu, samping nanti kita akan tutup kajian ini, kemudian sekaligus khataman kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebelum kita mulai bersama-sama dengan membaca umul kitab dan tawassul dengan Asmaul Husna, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama sekali yang aktif mengikuti pengajian, semoga difoto mendapatkan kebahagiaan ya di dunia wal akhirah. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin, khususan Al-Imam Al-Ghazali Al-Syafi'i wa khususan Al Ma'sum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi wa bihi badana walau 'abadna ghairahu la syaqina ya habadha rabba wa hubadina wa habadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa ajamhum alaina tibqal ahadits allati rawaina fardudhum Allahumma khasirina. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu wa ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu. La yanbaghi lil qawmi an ya'muna. Allahu ya Latifu ya Alimu, Allahu ya Raufu ya Hakimu, Allahu ya Tawwabu ya Halimu, Allahu ya Wahhabu ya Karim. Maula waj'al hidanatuna. Allahu ya Maliku ya Muniru, Allahu ya Maliku ya Qadiru, Allahu ya Maula wa ya Nasiru, Allahu antal Malikul Kabiru, laisa idana laka mu'jizina. Allahu ya Syakiru ya Syakuru, Allahu ya Afu ya Ghafuru,
فتح يا بصير لا تحرمن فتحك المبين الله يا ظاهر يا جليل الله يا باطن يا وكيل الله يا صادق يا جميل الله يا حافظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا الله يا غني يا حميد الله يا مغني ويا رشيد الله يا مبدئ يا معيد الله يا عزيز يا مجيد بعزك التوحيد يشكو الهدى الله يا قادر يا مقتدر الله يا قاهر يا مؤخر الله يا فاطر يا مصور الله يا محصي ويا مدبر دبر لنا ودمر العديد الله يا دائم لا يموت الله يا قائم لا يفوت الله يا محيي ويا مميت الله يا مغيث يا مقيت قل غوثنا وحسننا الحسين الله يا باسط أنت الواسع الله يا قابض أنت المانع الله يا خالق أنت الجميع الله يا خافض أنت الرافع ارفع معالينا لعلينا الله يا الله ذو المعارج الرفيع الله يا رفيع ويا سريع الله يا كافي ويا سميع يا نور يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا الله ذو الجلال والإكرام الله ذو الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام السيد المطلق للأنام ارحم عبيد لك عابدين الله يا الله أنت واحد الله يا آخر أنت راشد يا وتر يا متكبر يا واجد يا بر يا متفضل يا واجد بفضلك اقبل على ما فينا الله يا مبين يا ودود الله يا محيط يا شهيد الله يا متين يا شديد يا من هو الفعال ما يريد إن ضعاف لك قد لجعنا الله يا معز يا مقدم الله يا مذل يا منتقم البديع الباقي فلا ينعدم المحسن الولي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا الله يا وارث أنت الأبد الله يا باعث أنت الأحد يا مالك الملك الإله الصمد لا كفو لا والد لا ولد كف العدا عنا فقد أدينا الله يا غالب يا قهار الله يا نافع أنت الضار الله يا بارع يا غفار يا ربي يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين الله رب العزة السلام المؤمن المهيمن العلام ذو الرحمة الأعلى العز التام
من دينه الحق والإسلام قيد له الله مناصرين الله أنت المتعالي الحكم الفرد ذو العرش الولي الأحكم المعطي الجواد المنعم العدل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تباركت أسماؤك الحسان بها قرأنا بابك المصونة الله يا خلاق يا حبيب الله يا رزاق يا حسيب الله يا قريب يا رقيب المستعان سميع المجيب إنا دعوناك استجيب آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ala wa bi'ulumihi amin. Sekarang pengajian Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-30 ya. Sekarang halaman 99 pas Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kami sampaikan kemarin bahwa ada 3 klaster ya, tawassul. Ada 3 dimensi tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad belum diciptakan. Siapa yang tawassul? Yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pernah berbuat dosa, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku memohon kepadamu ya Allah berkat Muhammad lamma ghafartali. Faqala Allah, ya, kemudian ketika mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilahnya siapa? Yang dipakai wasilah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, loh kamu kok kenal nama Muhammad? Ya, ketika engkau menciptakan saya dan engkau meniupkan saya, kemudian saya hidup, ternyata di pilar-pilar arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat bahwa di pilar-pilar arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Saya tahu bahwa Engkau ya Allah tidak akan menyandarkan nama besarmu, ya, namamu, kecuali orang atau makhluk yang paling engkau cintai. Maka tawassulnya Nabi Adam kepada cucunya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Klaster yang kedua, tawassul, ya, setelah Nabi
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika lahir di dunia, ketika masih hidup, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, Ibnu Hanbal dan seterusnya, an Uthman bin Hanif, hatta rajulan dorirul basar. Seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi yang buta matanya, atau tidak buta 100% tapi dorir, lemah penglihatan matanya tersebut. Ud'ullaha ayyu'afiyani, mohon kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, semoga engkau mau mendoakan saya agar penyakitku bisa hilang. Kemudian Rasul menyuruhnya dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajat tersebut. Kemudian litubdoli, memenuhi hajatku seperti ini untuk menyembuhkan diriku lewat atau tawassul dengan Kanjeng Nabi. Kemudian matanya orang tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan siapa? Bukan Kanjeng Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Klaster yang ketiga, tawasul setelah kematian, setelah meninggal dunia. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, ya seperti sekarang ini masih di kuburan, ya. Tawasul, klaster yang ketiga adalah tawasul ketika setelah kematian Rasul, ya, ketika Rasulullah telah meninggal seperti sekarang ini, yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Shaghir wal Kabir, anna rajulan yakhtalifu ila Uthman bin Affan, seorang laki-laki berselisih paham dengan Utsman bin Affan, ya, sampai Utsman bin Affan itu noleh sama orang tersebut, gak mau, apalagi melihat, memandang. Dia gelisah karena Utsman bin Affan tidak mau menoleh dan menyapa terhadap dia. Kemudian datang dia itu kepada Utsman bin Hanif menceritakan keadaan tersebut. Faqala Utsman bin Hanif kemudian berkata, "I'ti al-mito, datanglah kamu ke tempat wudu, kamu wudu, setelah selesai wudu kamu salat 2 rakaat, kemudian setelah selesai salat 2 rakaat, kemudian bacalah doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah." Saya memohon kepada kamu ya Allah, saya menghadapkan diriku kepada kamu ya Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmat kedamaian. Ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqdi hajati. Langsung dia bengok mengatakan, hai Muhammad, saya menghadapkan dirimu kepadamu, kepada Tuhanmu, ya, kepada Tuhanku, fayaqdi hajati, penuhilah hajatku, ila akhir ayat, ila akhir hadis, ya. Kemudian orang tersebut selesai, ya. Kemudian bisa kembali lagi islah dengan Utsman bin Affan itu. Demikian pula ketika terjadinya masa kekeringan yang luar biasa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kemudian Bilal bin Al-Harth, ya, radhiyallahu anhu datang ke kuburannya Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi, ya, menceritakan kepada perihal keadaan seperti itu. Wa qala istasqi li ummatik fa innahum halaku, hai Muhammad, mintakanlah hujan kepada umatmu karena mereka semuanya hancur binasa. Maka Rasulullah datang di mimpinya. Jadi orang tersebut, siapa yang didatangi oleh Rasul? Bilal bin Haris, ya, mimpi bertemu kepada Kanjeng Nabi dan menceritakan bahwa mereka akan diberikan hujan. Ini contoh-contoh tawasul ketika sebelum
ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Selanjutnya, wa amma jawazu tawassuli bi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam minal awliya'i was shalihin fayadullu lidzalika ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Anas radhiyallahu anhu an Umar bin al-Khattab kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqawna. Sekarang tawassul kepada selain Nabi boleh enggak itu kan? Wa amma jawazu tawassuli anapun bolehnya atau wenange tawassul bi ghairin nabi kelawan sakliyane Gusti Kanjeng Nabi minal auliya sanging para wali wasolihin dan orang-orang soleh fayadullu mongko nuduhake lidzalika marang mengkono-mengkono tawassul apa ma barang apa ma hadis rawa wis riwayatake ing Mas Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihi ing dalam sahihnya Bukhari an Anasin sange Anas radhiyallahu anhu an Umar bin Khattab sange Umar bin Khattab kana ono idza puhitu nalikane ditimpakan kekeringan ya istasqa mongko minta hujan bil Abbas bin Abdul Muttalib kelawan lantaran Abbas bin Abdul Muttalib pamannya kanjeng Nabi. Umar bin Khattab faqala maka berkata siapa Umar doanya Umar Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina ya Allahumma duh Gusti Allah inna kunna stune kita kunna ono sapa kita natawassalu tawassul sapa kita ilaika marang sira binabiyina kelawan nabi kita fatasqi mongko ya hujanilah ya na ing kita wa inna stune kita natawassalu tawassul sapa kita ilaika marang sira bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi kita fasqi maka hujanilah na ing kita faqala ngendika fayusqauna mongko lamun di fayusqauna mongko dikasih hujan. Ketika Umar bin Khattab ini tawassul kepada selain nabi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu ketika masa kekeringan melanda kota Madinah dan kota-kota sekitarnya karena tidak turun hujan, habis persediaan air pada saat itu ya, kemudian Umar bin Khattab itu kemudian berdoa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina ya Allah sesungguhnya kami bertawassul kepada kami kepadamu berkat nabi kami maka hujanilah kami maka berikanlah hujan kepada kami wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina Muhammadin fasqina qala faisqauna ya Allah sesungguhnya kami tawassul kepada kamu berkat pamannya kanjeng Nabi yang namanya Abbas ibnu Abdul Muttalib maka hujanilah kami berikanlah kami air hujan qala faisqauna seketika itu kemudian turun hujan deras atas berkat doanya Umar bin Khattab. Ini memang banyak sekali doanya Umar bin Khattab yang luar biasa yang dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab dia pernah kirim surat ke Bengawan Nil. Ketika Nil itu tidak ada airnya, kasih surat, air Nil ya, keluarkanlah air, mata air
Akhirnya di samping surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab itu kepada pengawal Nil, dijatuhkan di situ, kemudian juga kepada raja yang berkuasa pada saat itu. Akhirnya turun air hujan itu. Kemudian pengawal Nil ya keluar airnya, tidak kekeringan pada saat itu. Ini termasuk doa-doa yang mustajab yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, bolehnya atau diperbolehkan orang tawassul dengan para ulama, para sholihin, para aulia, ya terutama sekali Nabi, ya, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan indika sapa Umar radhiyallahu anhu lamma istasqa bil Abbas radhiyallahu anhu. Ya, semangsane istasqa, ya, minta air hujan bil Abbas lawan wasilah Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Umar? Ya ayyuhan nas, hai para menungso, inna Rasulullah istuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas, kana ono sapa kanjeng Nabi yara mirsani lil Abbas simaran Abbas, ya, memandang lil Abbas simaran Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi, ya. Pamannya Nabi itu banyak, diantaranya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang kafir. Yang mukmin itu adalah, ya, beriman kepada kanjeng Nabi dan berjuang bersama Nabi adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan juga Abbas ibnu Abdul Muttalib. Yang mendukung perjuangan Nabi yang sampai hayatnya itu belum juga beriman, belum mengucapkan syahadat, itu adalah Abu Thalib. Yara al-walid, ma yara al-walid, ma barang yara melihat al-waladu, ya, sapa al-waladu anak lil walid marang wong tuane. Faqtadu mongko ikutilah bihi, ya, fi ammihi ing dalam pamane kanjeng Nabi al Abbas yaitu Abbas, wattakhuduhu dan ngalapo sapa sira ing Abbas wasilatan sebagai perantara, wasilatan sebagai wasilah ilallahi marang Gusti Allah. Jadi ini pernyataan Umar bin Khattab, hai sekalian para manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW memandang Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu itu seperti hanya seorang anak memandang kepada orang tuanya. Maka ikutilah, ya, pamannya Nabi ini, ya, fi ammihi al Abbas, dan wattakhudhu dan jadikanlah dia sebagai wasilah kepada Allah setiap kita berdoa. Jadi dua hal ini pernyataan Umar bin Khattab. Satu, dia adalah masa kekeringan, dia berdoa kepada Allah, wasilahnya satu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wasilahnya satu kepada kanjeng Nabi. Yang kedua adalah kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib, karena Nabi memandang Abbas ibnu Abdul Muttalib ini seperti hanya orang tuanya sendiri. Kal walad, ya, kal walid, seperti hanya seorang orang tua sendiri. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu hujjatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Apa yang dikerjakan oleh wafi'lu Umar lan pekerja perbuatannya Umar bin Khattab itu sebagai hujjah, hujjatun sebagai hujjah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda kepada Umar bin Khattab, ya, pernah bersabda, ini termasuk testimoni atau memberikan ikrar. Inna Allah astone Gusti Allah ja'ala ndadekake sapa Allah al-haqqa ing kebenaran ala lisani Umar ing atase lisannya Umar bin Khattab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi. Nabi telah menyatakan, ya,
perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab banyak sekali dalam Al-Quran yang sesuai dengan Al-Quran sendiri turun, yang sesuai dengan Al-Quran turun, termasuk Khomer. Khomer itu kegelisahannya Umar bin Khattab, kemudian tanya kepada Nabi, maka muncul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ithmun kabir, katakanlah hai Muhammad, di dalam khamr itu ada dosa yang sangat besar, kejahatan yang sangat besar. Tetapi juga ada persoalan-persoalan ya kemanfaatannya. Ya. Ini termasuk doanya Umar yang kemudian direspon oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut, kemudian turun ayat. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Ya Allah, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran di atas lisannya Umar bin Khattab. Inilah kelebihan yang ada di Umar bin Khattab tersebut. Wa qala fi haqqihi law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, qala fi haqqihi, di dalam haknya Umar, law kana lamun ono ba'di sawis ingsun nabiyyun, seorang nabi, lakana Umar, yakti ono ya sapa nabi iku Umar. Kalau seandainya Allah mengutus orang nabi lagi setelah saya, maka yang patut menjadi nabi itu adalah Umar. Ini pernyataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada nabi lagi, la nabi ya ba'di, nanging orang nabi setelah kenabian. Kalau ada sekarang orang-orang yang nabi itu berarti nabi palsu, ya. Lagi mimpi ketemu apa itu ya, ketemu demit terus nganggep seperti ketemu malaikat Jibril mendapatkan wahyu terus memproklamirkan dirinya sebagai nabi, itu nabi palsu. Nabi palsu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astulikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda sapa kanjeng Nabi, iqtadu manuta sapa ingsun, ikutilah kamu billadaini kelawan wong loro min ba'di sawise ingsun, Abi Bakar yaiku Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Fa innahuma hablullahil mamdud, wa man tamassaka bihima faqad tamassaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Ya. Sungguhnya fa innahuma, ikutlah setelah kematianku Abu Bakar dan Umar, fa innahuma mengkostunya lorone Abu Bakar dan Umar al-hablullahi talini Gusti Allah al-mamdud yang memanjang. Wa man tamassaka, wa man tawisabani wong tamassaka kang berkukundilan sapa man bima kelawan karuni Abu Bakar lan Umar, faqad tamassaka mongko teman-teman berkukundilan sapa wong bil urwatil wusqa kelawan tali kang kuat, lan fisol malah kang ora bakal pudar ya. Ikutilah setelah kematianku, setelah aku besok tidak ada, ikuti dua orang. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Karena dua-duanya adalah hablullahil mamdud, duanya adalah tampar Allah yang memanjang. Barang siapa berpegangan pada apa yang disampaikan Abu Bakar dan Umar, maka benar-benar dia telah berpegangan pada agama Allah al-urwatil wusqa, yaitu agama lan fisamalah, tali yang kuat yang tidak akan pudar kembali. Dua orang ini betul-betul yang luar biasa ya. Walaupun ada konflik sedikit pada saat itu bisa terselesaikan. Itu adalah dua orang Abu Bakar. Abu Bakar masih didukung oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sendirian
Walaupun tahu Umar bin Khattab seperti itu, namun menurut riwayat dia zuhud wirai yang luar biasa, contoh di antara para zuhad, ya, wara wirai yang luar biasa adalah Umar bin Khattab. Diriwayatkan kelambi atau baju yang dipakai oleh Umar bin Khattab sampai tambalannya 14 tambalan. Wa inna ma istasqa Umar radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu anhu wa lam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana lin-nas jawaz al-istisqa bi ghairi Nabi fa inna dhalika la haraj. Inna mastasqa angin pasti njaluk hujan sapa Umar bil Abbas lantaran bukan jaluk kepada Abbas tapi lantaran Abbas ibnu Abdul Muttalib walam yastasqi dan minta hujan, orang minta hujan, orang jaluk udan bin Nabi kelawan Gusti Kanjeng Nabi liyubayyina memberikan penjelasan lindasi marang menungso jawazal istisqa oleh jaluk istisqa minta hujan bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dzalika la haraj. Inna dzalika hal tersebut la haraja ora dosa. Ya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Minta hujan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelantaran wasilah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan bukan minta kepada Kanjeng Nabi, bukan minta pelantaran kepada Kanjeng Nabi. Itu memberikan penjelasan kepada manusia, kepada orang-orang banyak, yaitu tentang bolehnya al-istisqa, ya, lantaran minta hujan bi ghairin Nabi kelawan sakliyane Gusti Kanjeng, bukan selain Nabi. Itu jika di karangan para sholihin itu dianggap la haraja, tidak berdosa. Jadi untuk kalau seandainya kita tawassul lantaran ada hajat apa saja, kita kemudian ziarah ke makamnya para wali biar hajatnya bisa terkabul, ziarah ke makam orang tuanya sendiri itu juga bagus, ya. Tawassul terhadap orang tuanya sendiri, tawassul kepada orang-orang yang alim, para aulia, para ulama, sholihin dan seterusnya. Wa dalilu jawazi tawassul bi ghairihi aidan ma dzukira fil ajwibatil makkiyah naqlan an minhajis sa'adah. Dalil tentang bolehnya tawassul selain kepada Nabi juga ada yang disebutkan di dalam al-ajwibatul makkiyah, ya, tanya jawab naqlan an minhajis sa'adah yang dinukil dari kitab Minhajus Sa'adah. Qala ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi Kanjeng Nabi tawassalu ngendikan, ya. Qala ketika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawassalu tawassul sira kabeh bi marang ingsun wa bi ahli baiti kelawan keluargaku ilallahi marang Gusti Allah fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahli baiti ilallah. Ya, tawassul sira kabeh kelawan ingsun kelawan keluargaku marang Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu karena doanya orang yang mutawassil, orang yang berwasilah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kelawan nyebut asmane ingsun dan nyebut asmane baiti, ahli baiti ilallah taala. Jadi ahlul bait, tawassul dengan ahlul bait yang masih hidup atau yang telah meninggal itu diperbolehkan. Ini kan perintah termasuk, ya, tawassalu bi ahli wa bi ahli baiti. Wa naqala Ibnu Jama'atun fi kitabi Unsil Muhadarah an Ali ibn Maimun qala sami'tu Syafi'iyyah radhiyallahu anhu yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah. Ini beberapa contoh para imam mazhab itu ya sering tawassul. Disebutkan di dalam kitab Unsil Muhadarah dari Ali bin Maimun qala sami'tu, aku mendengarkan Asy-Syafi'iyah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu
Yaqulu, berkata Imam Syafi'i, inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'ataini wa ji'tu wa sa'altu Allah al-hajah indahu fama tab'udu anni hatta tuqtu. Ini stune ingsun la atabarraku tabarukan sapa ingsun bi Abi Hanifah. Waji'u ila qabri, dan aku teko sapa ingsun ila qabrihi, ke kuburannya Abu Hanifah. Fi kulli yaumin, ketika Imam Syafi'i masih berada di Baghdad, ya. Sebelum ke Mesir dia di Baghdad. Di situ ada kuburan makomnya Imam Abu Hanifah. Zairan, ziarah, wa idza uridat li hajat, ketika dibentangkan di marang ingsun apa hajatun hajat, shallaitu rak'ataini, shallaitu salat sapa ingsun rak'ataini 2 rakaat, waji'tu was'altullah, waji'tu lan teka sapa ingsun ing kuburan Imam Abu Hanifah tersebut, was'altullah al-hajah, kemudian aku memohon kepada Allah al-hajata ing kebutuhan indahu ana ing ngarsane makame Imam Abu Hanifah. Fama tab'udu anni hatta tuqtu, mongko ora suwe anni marang ingsun hatta tuqtu, sehingga dikabulkan hajatku. Contoh, Imam Syafi'i wasilah sering ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Katanya Imam Syafi'i, la tabarruk, sungguh aku bertabarruk, sungguh-sungguh bertabarruk, tabarrukan mohon ngalap berkah, mengambil berkah dari Imam Abu Hanifah. Dia datang setiap hari ke makamnya Imam Abu Hanifah. Ini contoh bahwa Imam Syafi'i katanya melarang ziarah kubur. Enggak. Imam Syafi'i ketika di Mesir, ini yang tidak ada di sini, ketika berada di Mesir, mau ketemu seorang ahlul hadis Imam Abu Lais, yang kebetulan saya juga pernah ke sana 2 kali, ya, ke makam tersebut. Seorang ulama ahli hadis mau belajar tentang hadis di sana, ya, dari Imam Al-Lais itu. Kemudian belum sampai Imam Al-Lais kemudian meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran di kuburannya Imam Al-Lais itu. Dan ini ketika di makamnya, setiap hari ke makamnya Imam Abu Hanifah, ketika memecahkan persoalan-persoalan hukum, ya, kemudian dia wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, berdoa kepada Allah, as'alullah hajat, ya, memohon kepada Allah kebutuhan, ya, kebutuhannya Imam Syafi'i, kemudian tiada lainnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Fama tab'udu anni hatta tuqdu, tidak lama kemudian apa hajat kami dikabulkan. Qala Ibnu Hajar fil khairatil hisan, qala intikasaba Ibnu Hajar, kana al-Imam Syafi'i ayyam huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu yaji ila tarihi fa yusallimu alayhi wa yatawassalu ila Allah ta'ala bihi fi qada'i hajatihi, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Khairat al-Hisan, ini penting juga belajar di sejarah. Tidak hanya orang terus belajar ini hadisnya apa, hasan, maudhu, dhaif dan lain sebagainya. Tidak. Ini belajar tentang sejarah. Sejarah yang diungkapkan, yang kredibel, yang juga valid, ya. Ini penting. Imam Syafi'i ketika berhari-hari di Baghdad, dia tawassulnya kepada Imam Abu Hanifah. Dia datang ke kuburannya Imam Abu Hanifah, salam kepada Imam Abu Hanifah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Imam Abu Hanifah untuk memenuhi hajatnya. Wa yatawassalu al-Imam Ahmad ibn Hanbal bi Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, imam kita, tawassul dengan imam kita yaitu Imam Syafi'i. Wa ukhbira, dan memberikan kabar, anna ahlal maghribi, setuni ahlal maghrib, orang Maroko, idza kanat lahum hajatun, ketika ada mereka
hajat, mereka punya hajat, ya tawassaluna ilallah bil Imam Malik. Mereka tawassul kepada Allah dengan Imam Malik. Karena apa? Orang Maroko mazhabnya Maliki. Yang bisa mempertahankan mazhab Maliki malah justru di Maroko, bukan lagi di Madinah. Padahal Imam Maliki adalah ahlul Madinah, alim fil Madinah. Orang alim di Madinah adalah Imam Malik. Walam yungkirhu al-Imam Asy-Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Syafi'i tidak mengingkari tersebut. Bal saddaqahum fihi. Bahkan Imam Syafi'i membenarkan bahwa penduduk Maroko, warga negara Maroko, mereka kalau punya hajat, apapun hajatnya, mereka tawassul kepada Allah melalui Imam Malik. Dan itu dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga tawassul kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk murid dari Imam Malik, juga mengambil pelajaran yang sangat berharga, murid daripada Imam Imam Abu Hanifah. Qala ketika sapa Imam Abdul Hasan Asy-Syadili, Imam Abdul Hasan Asy-Syadili qaddasallahu ruhahu, man kanat lahu ila Allah hajatun wa arada qada'aha falyatawassal ila Allah Ta'ala bil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syadili mengatakan, kalau orang punya lagi hajat, punya hajat kepentingan apapun ya, dan dia agar hajatnya terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tawassul dengan Imam Ghazali. Mbah Halim Masum pernah ya wasiat terhadap wasiat, memberikan ijazah kepada murid-muridnya, kalau menemukan kesulitan di dalam memahami satu teks, ya membaca kitab dan lain sebagainya, itu tawassullah kepada Imam Ghazali, Fatihah Imam Ghazali. Itu pernah disampaikan seperti itu. Wa qala antiqasaba al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi man yatawassalu wa yatabarraku fi hayatihi, yutawassalu wa yutabarraku bihi ba'da mamatihi. Imam Ghazali pernah berkata, ya rahimahullahu, muga-muga Gusti Allah paring rahmat terhadap Imam Al-Ghazali, wa nafa'ana, ya, dan memberikan manfaat kepada kita bi ulumihi, kelawan ilmu Imam Ghazali. Man yatawassal wa yatabarrak, barang siapa yang mau tawassul dan ngalap berkah dengan orang yang alim, dengan siapa saja, ketika dia masih hidup, pasti dia akan ditawasuli dan dia ngalap berkahi setelah meninggalnya. Maka benar ya apa yang disampaikan ini tidak real ya. Gus Dur itu kemana-mana itu kan ziarah ke makamnya para wali. Di mana dia berada, di situ kemudian dia ziarah makam. Enggak harus waktunya sore, siang dan lain sebagainya. Malam jam 12 malam, jam 1 dilakoni. Tempat yang belum pernah diambah oleh orang di Wonosobo, di atas gunung sana juga pernah dilalui oleh Gus Dur. Makanya orang yang suka ziarah seperti itu, kuburannya tidak pernah sepi diziarahi oleh orang banyak. Wa dzikra 'anil 'arifi billahi qad bidairati Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu anna ba'da masyayikhi, disebutkan dari Al-Arif billah qad bidairah Imam Sya'rani, ya, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang terkenal dengan Imam Sya'rani, bahwa sebagian masyayikhnya berkata, Inna Allah Ta'ala yuwakkilu bi qabri kulli waliyin malakan yaqdi hawaija man tawassala ilaih, man tawassala bihim, kama waqa'a dzalika lil Imam Asy-Syafi'i was Sayyidati Nafisah was Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhum ya ajma'in. Barina Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yuwakkil bi qabri kulli waliyin, dia mewakilkan di setiap kuburannya seorang wali itu, disitulah ada malaikat yang menunggu, yaqdi hawaija man tawassal, dia memenuhi hajat orang yang mau tawassul dengan seorang wali tersebut.
Kama waqa'a dzalika lil Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang terjadi hal tersebut kepada Imam Syafi'i yang di Mesir ya, di Fustat Mesir. Sayyidah Nafisah juga ada di Mesir. Ini kunjungan tempatnya Imam Syafi'i, banyak yang mengunjungi ya. Makamnya beberapa tahun ini belum selesai. Mungkin sekarang sudah selesai. Sayyidah Nafisah juga makamnya cukup banyak dikunjungi oleh orang dalam masjid tersebut. Sayyid Ahmad Al-Badawi di Tanta Mesir juga banyak dikunjungi oleh para peziarah. Warwa Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan falatat dabatu ahadikum bi ardin falatin falyunadi ibadallah ihbisu fa inna lillahi ibadan yujibunahu wa idza adalla syai'an wa arada 'aunan falyaqul ya ibadallah aghithuni ya. Rasulullah pernah bersabda, "Idzan falatat dabatu ahadikum," ketika lepas kendaraan atau binatang salah seorang di antara kamu di biardin falatin, di tanah yang liar, fal yunadi, maka panggillah ibadallah, hai hamba Allah, ihbisu fa inna lillahi ibadan yujibunahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki atau mengutus seorang hamba yujibunahu ibadnya, yang akan mengijabahi, mengabulkan ya. Wa idza adalla syai'an wa arada aunan, kalau binatangnya tersebut tersesat ya, tidak bisa kembali, wa arada aunan, dan orang tersebut pengen mendapatkan pertolongan, maka berkatalah ya ibadallah aghithuni, tolonglah aku ya. Rawahu at-Tabarani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ini makanya ada wiridan yang namanya wali kutuban. Wali kutuban kan manggil ibad atau wali kutub yang dianggap menghadap arah utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya, yang dipanggil aghithuni, tolonglah aku. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ada ibadan, fa inna lillahi ibadan yujibuna, karena Allah mempunyai hamba yang mereka akan mengijabahi, memenuhi apa yang menjadi harapan. Ini termasuk tidak semuanya kemudian lillah kepada Allah Subhanahu wa taala tawakal itu ada pelantarannya, ada lantaran. Maka tawakal itu tidak boleh berlebihan, tetapi juga harus ada ikhtiar. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang tawakal malah justru malah menjerat kepada mereka sendiri terhadap virus corona yang ada sekarang kan. Fa fi hadzal madhkuri, maka dalilun dhahirun ala jawazi tawassul bil awliya was sholihin haitsu kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalika bi nafsihi wa ya'muru bihi ashabuhu. Yang disebutkan ini sebagai dalil yang dhahir, yang jelas bolehnya tawasul kepada para aulia, para wali, para sholihin ya, haitsu kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalika bi nafsihi wa ya'muru bihi ashabuhu. Demikian Kanjeng Nabi juga melakukan dan suruh memerintahkan para sahabat untuk melakukan. Qala al-arifu billahi al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi amin. Yang bagi lizair, seyugyanya lizair, orang yang ziarah, idza zara kubur sholihin, ketika dia ziarah ke kuburannya orang-orang sholih, ayat ma'inna, agar dia tumakninah, anteng ya, jangan gusah-gusuh ya, harus diam, tenang di situ. Wa yastakthir minal istighfar, memperbanyak istighfar, doa, tarakhub, dan membaca sebagian dari Al-Qur'an. Wa yuhdi thawabahu, menghadiahkan pahalanya, pahala bacaan tersebut, istighfar, doa, tarhim
membaca sebagian ayat Al-Quran dihadiahkan kepada mereka, yaitu orang yang dikunjungi, makam yang dikunjungi itu. Fal yukthir minad du'a indaha, perbanyak doa di sisinya. Fa inna minhum may yakunu du'a inda qabri mustajaban, ya. Apa yang dilakukan itu adalah doa yang mustajab. Wa qad jurriba dzalika al-kadhib ibnu Imam Ja'far as-Shadiq at-Tiryak al-Mujarrab. Demikian pula yang dilakukan oleh, ya, jurriba dilakukan oleh Ahlul Baghdad, penduduk Baghdad, bisammuna qabr Sayyid, ya, mereka selalu berziarah ke kuburannya, yaitu kubur Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhim Ibnu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Musa Al-Kadhim ini adalah disebut sebagai imam ketujuh dari Syiah, ya. Di dalam tradisi Isna Asy'ariyah, dia lahir saat pergulakan antara Muawiyah dengan Abbasiyah pada saat itu. Dan ini kuburannya Musa Al-Kadhim banyak dipenuhi oleh orang, ya, tempat sebagai wasilah tersebut istijabati da'wat, untuk memenuhi kebutuhan doa, wang kisyafil muhimmat, ya, terbukanya beberapa kebutuhan, kepentingan, wa kadzalika qabru ma'rufil qurhi. Demikian pula kuburannya Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi ini juga banyak diziarahi oleh banyak orang yang ada di Baghdad. Kuburannya terkenal, yusamma bidzalika wa huwa bi Baghdad aidan. Wa katsiran ma li ahli Jawa, wa katsiran lan akeh ma li ahli Jawa, yaitu penduduk Jawa minal muslimin. Penduduk Jawa ini muslim Jawa paling terkenal di Mekah, yang ada bukan lagi Indonesia tapi adalah Jawa, ya. Muslim Jawa alladzina yakununa kan ono, ya, ono du'auhum, doanya mereka inda qabri ba'dil auliya, ono ing ngarsane kuburane sebagiane para wali, alladzi dufina bi Jawa, yang dikubur di Jawa, mustajaban, mustajab, wallahu ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah. Wallahu monggo ta Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu, qadirun iku kuwasa. Wa fi hadzal qadri, ya, wa fi hadzal qadri kifayah. Di dalam kekuasaan qadar ini adalah kifayah dan cukup. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqna wa ahlana wa auladana al-barakah fil rizqi wal umri wal afiyah wa hayatan thayyibah was sa'adah was syahadah wa husnal khatimah. Allahumma amin. Demikian sudah selesai kami baca sampai halaman 106 khataman pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, segala sesuatu kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kami bersama keluarga mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Sekalipun tidak bisa silaturahmi satu persatu, kita tetap satu hati di dalam diri kita masing-masing. Meskipun tidak bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi, cukup kondisi yang ada sekarang ini, cukup kita mengatakan dengan media sosial seperti ini. Kita akhiri bersama-sama, semoga bermanfaat bagi kita semuanya apa yang kita dapatkan dari hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Mbah Ali Masum. Mohon berkah, ya. Kita tutup bersama-sama dengan munajatnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari Imam Al-Busiri. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda khululil hadisil amimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.